Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Ya. Bu. Ya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bu. Ya. Utang udah pada lunas semuanya? Ya. Bisa aja nanya utang mulu. Situ udah lunas belum utangnya? Baik, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli tomat di Rempoa. Pulangnya naik pedati ke Pinang Sia. Salam hormat buat ibu-ibu semua. Kita jumpa lagi di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil Alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, ya. Bu, ya. Kalau ada orang yang kelakuannya nyebelin, kesel nggak? Kalau ada orang yang mukanya ceria, nyenengin, seneng nggak Bu? Kadangkala kalau kitanya perasaan lagi kesel, ngelihat orang yang nyenengin, hati kebawa seneng nggak? Nah, ini Bu, kita mau bahas tentang adab, ya Bu? Bu, adab ya. Kalau ada orang yang adabnya baik, kelakuannya baik, pasti kita juga langsung ngerasa seneng ya Bu ya. Nah, untuk itu di kesempatan kali ini sudah hadir guru kita yang akan bicara mengenai adab. Pertanyaannya, benarkah harus belajar adab dahulu, berilmu kemudian? Bersama dengan guru kita, ya Ustadz Nawawi. Tapi sebelumnya nih Bu, saya mau pantun. Ke Pejaten beli kayu gaharu. Ada pengantin baru, ya. Silakan Ustadz, Fadol Ustadz. Langsung nggak bisa ngomong. Ustadz, siap. Selamat ya. Siap. Selamat ya pernikahannya ya. Istrinya mana? Ada. Mana? Itu? Iya. Silakan Ustadz, Fadol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla illa billahil aliyyil azim. Para ibu pemirsa iNews di mana saja berada, udah pada ngopi belum? Belum. Biar fresh dan gak ngantuk, jangan lupa minum luwak white coffee. Iya. Mau kan? Terima kasih Bang David yang ganteng. Gantengnya sama gak Bu? Iya. Sama berarti? Sama. Saya sama Bang David itu sebetulnya adik abang. Iya. Cuma beda emak, beda bapak doang. Baik, Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berkumpul pada kesempatan hari ini. Semoga perkumpulan kita ini membawa berkah dan rahmat buat kita. Amin. Para ibu, pada kesempatan ini sedikit akan membahas terkait tafsir surat Abasa. Ibu tahu surat Abasa? Surat Abasa ini adalah surat yang diturunkan saat Nabi masih berada di Mekah. Maka surat Abasa ini tergolong dalam golongan surat Makkiyah.
Jadi sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, surat ini turun di Makkah, dan surat ini turun di urutan yang ke-24 sesudah surat An-Najm. Surat ini turun saat Nabi sedang berkumpul dengan para pembesar atau tokoh-tokoh utama Quraisy. Nabi kumpul, sedang menjelaskan, sedang memberikan pencerahan tentang nilai-nilai Islam, pencerahan tentang ayat-ayat Al-Quran kepada para tokoh utama atau pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu. Salah satu di antara tokoh Quraisy yang ada pada saat itu adalah salah satunya Amr bin Hisham. Ibu pernah dengar nggak namanya Amr bin Hisham? Kalau Abu Jahal pernah dengar namanya? Pernah. Nah, Amr bin Hisham itu nama asli Abu Jahal. Oh. Nah, namanya Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Abu Jahal. Ada Syaibah di situ, ada Utbah, ada Walid bin Mughirah, dan beberapa tokoh yang lain. Begitu Nabi sedang menjelaskan, begitu Nabi sedang memberikan pencerahan, ujug-ujug. Nah, ini tahu nggak ujug-ujug nih? Ujug. Apa bu ujug-ujug? Tiba-tiba datang seseorang. Siapa orang tersebut? Orang tersebut namanya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Beliau datang secara tiba-tiba, atau kalau bahasa orang Cinereknya, ujug-ujug. Datang kemudian ngegroin. Ah, apa tuh ngegroin? Manggilin. Oh. Ngegroin Nabi, manggilin Nabi, dan meminta penjelasan juga tentang nilai-nilai Islam. Tapi di satu sisi Nabi lagi ngejelasin tentang nilai-nilai Islam kepada para pembesar atau tokoh-tokoh utama Quraisy. Ketika Nabi sedang menjelaskan tentang nilai-nilai Islam, tentang ayat-ayat Al-Quran, ada sosok seseorang yang bernama Abdullah bin Abi Umi Maktum juga meminta penjelasan, pencerahan. Tapi bedanya kalau para pembesar kafir Quraisy, kalau para pemuka, tokoh-tokoh utama Quraisy belum mengenal Islam, belum yakin terhadap Islam, belum memiliki keimanan yang kuat. Sementara Abdullah bin Abi Umi Maktum ini sudah yakin dengan Islam, sudah memiliki keimanan dan keyakinan kuat. Dan perbedaannya adalah Abdullah bin Abi Umi Maktum ini orang biasa, sederhana, pakaiannya pun biasa, bukan dari kalangan tokoh juga, bukan dari kalangan pembesar. Maaf, beliau ini tunanetra. Ibu tahu nggak tunanetra? Beliau ini nggak ngeliat. Pertanyaannya adalah, kalau ada dua kondisi seperti ini, bagaimana sikap Nabi? Di satu sisi ada pembesar, tokoh-tokoh Quraisy, yang ini adalah momentum, jarang-jarang nih tokoh Quraisy pada kumpul. Kesempatan Nabi nih buat menyampaikan nilai-nilai Islam. Kesempatan Nabi untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Tapi di sisi lain ada orang biasa, sederhana, bukan pembesar, mohon maaf bahkan tunanetra, tidak melihat. Di satu sisi juga dia udah yakin dengan Islam. Di satu sisi dia juga sudah memiliki keimanan yang kuat. Kira-kira
Kalau kita sebagai manusia, milih yang mana Bu? Yang pembesar apa orang yang biasa? Yang biasa. Nah, ini ada dua nih jawabannya. Pasti milih yang pembesar dulu dong. Kapan lagi nih kumpul tokoh-tokoh Quraisy? Betul. Kapan lagi mereka pada kumpul, Nabi lagi ngasih penjelasan tentang nilai Islam. Karena menurut Nabi, dugaan Nabi, kalau Abdullah bin Abi Umi Maktum mah gampang dah dia mah. Yeah. Setelah Nabi ngejelasin kepada para tokoh pembesar Quraisy, nanti baru setelah itu menjawab pertanyaan daripada Abdullah bin Abi Umi Maktum. Nanti dah dia mah gampang belakangan, ini dulu nih prioritas. Maka kemudian setelah Nabi menyampaikan penjelasan, setelah Nabi menyampaikan pencerahan kepada tokoh-tokoh utama Quraisy atau pembesar-pembesar Quraisy, maka turunlah ayat abasa wa tawalla. Jadi ketika itu Nabi karena didesak terus oleh Abdullah bin Abi Umi Maktum, sosok sederhana dan juga dia tunanetra, karena terus didesak, Nabi akhirnya watawalla, memalingkan dirinya. Nah, agak begini tuh Nabi tuh, memalingkan dirinya, kemudian berubah ekspresinya yang disebut abasa. Nggak bedanya kalau saya lagi ceramah nih Bang David. Ya. Lagi nerangin sama ibu-ibu nih kan lagi banyak nih ibu-ibu. Ya. Tiba-tiba umpama anak saya ngedesak terus minta permen. Padahal permennya ada di meja. Ya. Tapi di satu sisi saya lagi ngejelasin tentang nilai Islam yang penting. Pasti walaupun saya ngasih itu permen ke anak saya, ekspresi saya kira-kira berubah gak? Berubah. Ntar dulu ya. Nah, itu kalau saya tuh. Tapi Nabi gak begitu. Jangan kemudian Nabi dianggap mengacuhkan seorang Abdullah bin Abi Umi Maktum ini. Justru Nabi memprioritaskan dulu para pembesar, barulah kemudian Nabi SAW setelah itu memberikan penjelasan kepada Abdullah bin Abi Umi Maktum. Kira-kira begitu Bang David penjelasannya. Oh gitu. Jadi selama ini persepsi awam ya surah Abasa ini bahwa Rasulullah itu bermuka masam. Ya kan? Rasulullah itu kesannya nggak mau ngeladenin Abdullah bin Abi Umi Maktum. Betul. Tapi ternyata bukan begitu. Bukan begitu. Ya, ini kajian-kajian tafsir ya Bu ya. Jadi kita bisa lebih paham kenapa. Kalau kita mah kadangkala jangankan orang penting, jangankan presiden. Ya Pak RT datang aja kadangkala tetangga juga kagak ditegor. Baik, silakan Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Yuk. Ya mana nih? Waduh banyak banget saya bingung saya ini. Ya silakan. Ya, mana tadi? Ini dia, ya. Ibu silakan Ibu, ya. Ya, langsung Ibu. Mana tadi yang nanya? Iya, Ibu tadi. Yang nanya siapa tadi? Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya ya. Boleh. Jika seorang Nabi Muhammad SAW bisa ditegur oleh Allah, bagaimana dengan kita? Juga apakah Allah akan menerima taubat hambanya yang terus berdosa? Oke. Ya. Terima kasih. Baik, Ibu. Dengan Ibu siapa, Bu? Bu, nama siapa, Bu? Oh, mic udah. Bu, mic-nya deketin, Bu, gak kedengeran. Ibu Kusrelawanti. Ibu Kusrelawati. Kusrelawati. Udah kus rela lagi ya. Udah Kus rela, selalu rela. Ya, silakan. Ya. Bukan ditegur, tapi Allah meluruskan. Dan perlu dicatat bahwa semua nabi itu memiliki sifat maksum, terjaga kemuliaannya. Nabi bersikap begitu diizinkan agar menjadi hikmah kepada umatnya. Ya, jadi Allah itu meluruskan. Bukan nabinya yang salah, tapi sikapnya pada saat itu bahwa Nabi memprioritaskan pencerahan, penjelasan kepada
tokoh-tokoh atau pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu, karena itu menjadi kesempatan Nabi, kapan lagi Nabi menjelaskan. Yang kedua, saat kita membuat kesalahan, ingat Bapak Ibu, kullu bani Adam khoto. Sesungguhnya kita ini sebenarnya nggak luput dari salah dan dosa. Saya pertanyaannya, yang hadir dan kumpul di sini, ada nggak yang pernah nggak ngelakuin dosa? Pasti pernah melakukan dosa kan? Pasti. Nah, sama siapa dosanya? Mau orang tua, sama tetangga, sama saudara, Sama anak. sama laki, masa abrek-abrek Bu ya. Ya, banyak banget dah. Pokoknya itu. Jadi orang yang baik di mata Allah itu bukan berarti orang yang nggak pernah ngelakuin salah dan dosa. Karena pada fitrahnya kita ini pernah ngelakuin salah, pernah ngelakuin dosa. Manusia itu seperti itu. Apakah kemudian kita tidak diterima taubatnya ketika kita mau mengakui kesalahannya dan bertobat kepada Allah? Oh tentu, pintu taubat Allah itu luas. Bagi siapapun yang pernah melakukan salah dan dosa, lalu kemudian dia mengakui kesalahannya dan bertobat kepada Allah, insya Allah kita akan dinilai baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, ya Rabbal Alamin. Ustadz. Siap. Ya boleh nanya ya Ustadz ya? Boleh. Bu, nanya boleh Bu ya? Ustadz, kan kalau dikatakan bahwa orang berilmu itu rata-rata harus punya adab. Karena ilmu itu membentuk kita supaya kita menjadi manusia yang lebih baik secara akhlak, sikap, perbuatan dan perilaku. Pertanyaannya Ustadz, zaman sekarang ada juga orang yang punya ilmu tapi nggak punya adab. Nah, kenceng banget. Ada orang yang begitu ada? Mana orangnya? Silakan Ustadz. Baik. Nah, pertanyaannya adalah siapa sosok Abdullah bin Abi Umi Maktum ini sampai-sampai Allah meluruskan? Iya. Di dalam surat Abasa wa Tawalla. Berarti sosok Abdullah bin Abi Umi Maktum ini dianggap penting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi standar Allah itu, standarnya menganggap penting seseorang itu dinilai dari takwanya. Tapi manusia beda. Standar kita manusia menilai orang itu penting kadang-kadang dinilai dari apa? Dari harta, kedudukan, juga ilmunya. Ya. Harta, kedudukan, ilmu yang tinggi sekalipun tanpa takwa nggak akan ada nilainya. Begitupun ilmu sehebat apapun tanpa adab dan akhlak tidak akan pernah ada nilainya. Karenanya akhlak lebih utama dibandingkan ilmu. Dan ilmu pun ada penjagaannya. Ilmunya bagus, lihat agamanya. Lihat makrifatnya, lihat akhlaknya. Ada orang ilmunya luar biasa tinggi. Tapi kadang-kadang begitu mau kajian kalau nggak disalamin dulu ngambek. Ada nggak begitu? Itu nggak boleh. Apa pakai tepuk tangan? Ada orangnya. Mana orang? Banyak. Ya gitu Ustaz dan Nafid. Ustadz, baru kali ini ada pengajian tepuk tangan dong pasti dah. Udah kayak burung dara kita ditepokin. Bentar lagi terbang gitu. Bu, ini jadi pelajaran buat kita ya Bu ya. Kadangkala kita sebagai orang yang dianggap orang mulia, dianggap lebih baik, kadangkala kita kena mata panah iblis. Akhirnya jadi ujub, ngerasa lebih dibanding orang lain. Betul apa betul? Ya sama-sama kita istighfar yuk. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotaya. Jangan mana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah